I know itu judul lagu. Tapi aku nggak suka nyanyikannya. Mm-mm. Karena yang namanya kekasih itu adalah seseorang yang harus kita perjuangkan. Lah kalau kita merasa diri dia tidak merasakan hal yang sama, itu namanya bukan kekasih. Orang or stranger. Mm-mm. Ya wes ya, aku udah dulu. Udah malam, aku mau pipis. Dari tadi aku nahan pipis tuh. Teman-teman thank you. Dan mohon maaf juga kalau misalnya tadi ada yang aku bahas di sini. Aku harap juga ke depannya teman-teman udah lah ya. Kita ini udah sama-sama tua ya. Jangan deh terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang orang lain. Ya. Jangan. Enggak bagus kayak gitu tuh, enggak bagus. Masa kita tuh seharusnya sudah berumur ini, kita tuh harus lebih dewasa, lebih bijaksana. Bagaimana kita harus mengarahkan anak-anak muda, generasi muda. Apabila kita sendiri, pola pikir kita masih seperti anak-anak. Ya Kak Keti. Ya. Jadi bukan kalau begitu ya memang kedewasaan itu tidak berpatokan pada usia, tetapi mbok ya malu toh, ya kan? Malu kita sama anak-anak muda yang mungkin mereka sudah mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan. Makanya sering-sering pergi ke pengajian, ya. Sering-sering pergi ke pengajian bukan untuk ngegosip atau gaya-gaya doang, dengerin. Apalagi untuk makan. Aidah. Ya. Tante Nisha, sehat selalu. Evita, halo. Evita ini anak Lampung bukan? Anak Lampung bukan Evita ini. Dulu tuh aku pernah ke Lampung, terus ada anak Lampung yang datang ke hotel menemui aku. Nah Evita ini pun kalau nggak, iya Lampung tuh. Evita ini pun dulu itu juga bawakan aku kue kalau nggak salah. Ya, Evita bawakan aku kue kalau nggak salah ya Evita ya, apalah gitu. Padahal aku udah bilang loh kok repot-repot. Lah masa kalau misalnya Evita bawakan aku kue, terus tiba-tiba aku ini berapa duit? Ya kan nggak lucu Cin. Ya Evita ya. Pasti Evitanya bakalan tersinggung dan nangis dan menganggap aku tuh sombong ya. Lah makanya wong aku dikasih kok malah mintanya aku sukanya gratisan. Makanya kalau belum sanggup, belum siap ngasih orang dengan tulus ikhlas, nggak usah. Pusing saya. Ini udah pada tua-tua, tapi kok malah gibahnya lebih banyak, fitnahnya lebih dikencengin. Mabok hidup kita ini. Ini pada mau mati nggak sini? Mau melolos. Intinya ya Lampung, Tante Nisa masih ingat? Masih dong. Aku sama orang-orang baik tuh ingat. Kakak umur berapa? 47 mbak. Aku 47. Masih ingat Tante. Seneng banget. Bagaimana cara sudah tua tetap cantik? Kita tetap harus cantik dan kita harus tetap punya semangat untuk mempercantik diri. Walaupun masalah di aku tuh nggak ada sebenarnya, aku cuma ngudut aja, masalahku tuh ngudut. Nah ini nih agak sedikit susah aku untuk memberhentikannya. Padahal aku sudah dibilangin sama keluarga aku untuk stop ngudut. Aku yakin kalau aku stop ngudut, wah badanku tambah gede gitu-gitu deh. Pokoknya maksudnya lebih berisi gitu. Karena kan kalau nggak ngudut pastinya aku suka makan, ngemil gitu kan. Sono nggak gibah nggak rame. Ya sebenarnya gini Mbak Yu, siapapun yang mau bergibah silahkan aja. Itu pilihan hidupnya. Tetapi kenapa kita mau berjoin gitu loh? Kenapa kita mau bergabung? Intinya saling introspeksi diri saja, Mami. Introspeksi diri. Ya tentu saja ya. Tapi kalau aku sih ngerasa, ya itu tadi. Apapun yang disampaikan sama orang-orang itu, mereka bilang kalau aku tuh tidak sensitif. Mereka bilang kalau aku tuh nggak tahu diri lah gitu, udah diperhatikan tapi
ternyata akunya cuek sehingga orang sakit hati gitu kan ya. Ya, ya, ya karena sebenarnya begitulah sifatnya aku, karakternya aku. Aku tuh nggak suka selalu huru hara kesana kemari, tuh nggak suka. Aku sukanya ya sesekali ketemu boleh gitu. Tapi kalau untuk kita jalan ke sana, jalan ke sini, nginep sana, nggak bisa aku kayak gitu. Gitu ya. Jadi ya nggak bisa kita memaksakan kehendak orang. Nah, pada saat kita tidak bisa menyampaikan hal tersebut secara gamblang ke orang-orang tersebut, takutnya mereka tersinggung ataupun bagaimana, kita berdiam diri dulu. Nah, kalau memang benar introspeksi diri ini tadi, seharusnya kita ya sama-sama gitu. Oh, kenapa dia mendiamkan aku? Kenapa begini? Kita sama-sama introspeksi diri, gitulah. Kalau aku, alhamdulillah ya nggak ada tuh keinginan pengen tahu kelemahan orang itu apa, terus diumbar-umbarkan gitu, nggak tahu, nggak mau. Yang adanya itu adalah karena berita tentang akunya sudah naik terus gitu kan. Akhirnya banyak orang-orang pun yang memberikan info seperti itu. Akhirnya oh ya sudah lah gitu. Tapi kalau sekarang nggak penting. I'm happy. Aku sendiri punya urusan sendiri. Kalau yang kayak gitu udah nggak penting bagi aku. Mau dibilangin saya suka gratisan lah, triplek apalah, apalagi sih, pelakor lah, kayak gitu. Toh sampai sekarang pun yang disampaikan itu tidak punya bukti gitu kan ya. Dan apapun namanya yang disampaikan tersebut hanya untuk ingin menjatuhkan saya. Kalaupun misalnya itu adalah kehidupan pribadi saya, ya harusnya bukan kapasitas Anda untuk menyampaikan itu. Apalagi kalau Anda tuh bukan siapa-siapa, hanya orang yang mengangkat-ngangkat cerita aja. Ya, Mbok yo sadar gitu loh. Ya, di dunia ini kalau kita mau urusin semuanya begitu banyak aib orang yang mau, terus kita mau jadi apa? Itu tuh kalau dia tuh datang ke pengajian ya, kerjaannya makan. Itu tuh loh kalau datang ke pengajian itu sukanya telat, nggak menghargain. Bodo amat. Yang penting aku datang ke pengajian kalau bisa on time. Which is aku sih yang telat-telat mulu gitu. Aku tuh telat-telat terus datang ke pengajian. Tapi kalau makan emang aku dikit, ya Allah. Gitu. Udah kelihatan rambutnya tante, Kak Na. Memang aku kan pakai kerudung aja. Agak lain iya, aku pakai kerudung kayak orang cewek-cewek Pakistan gitu tuh. Pakai kerudung kayak gini aja dia. Nggak ribet dia. Nggak pakai cadar, nggak pakai itu, ya silahkan aja kalau mau pakai cadar, asal itu dengan keikhlasan kita, keinginan kita, dan konsisten kita melakukan. Kalau aku masih pakai kerudung kayak gini, kayak perempuan Pakistan, Bu Nasir Bhutto gitu-gitu. Gara-gara sebotol minuman gitu ya Mbak Erni. Halo Juma cantik, apa kabar Alap? Masya Allah, terima kasih yuk. Alhamdulillah lo. Iya kan? Untuk teman-teman yang sudah menutup rambutnya dengan sempurna, alhamdulillah ya. Jangan kelihatan Mbak. Oh sorry Mbak Yu. Ini toh ya. Abi berkat selalu Mami, berkah. Tadi mau pipis, sekarang hilang rasa pipis aku. Ada apa? Kakak ya Mbak Erni. Diajak ngobrol. Sebenarnya aku tuh suka ngobrol gitu. Apalagi seru-seruan ngobrolnya. Seneng sih. Cuman kalau untuk jahatin orang enggak mau.
Kamu cukup cantik. Masya Allah Kak Ti. Thank you Kak Ti. Sarawak Kak Ti. Aku belum pernah ya Kak Ti ke sana. Aku sering ke Johor Bahru because my sister was posted over there for Indonesian government, Indonesian embassy. So I went to Johor Bahru many times and quite sometimes juga lama pun saya tinggal di situ, kadang-kadang 2 minggu, 3 weeks gitu. And I ate a lot of this durian montong, durian. Aduh, luar biasa itu durian. Satu makan keblenger kepalaku. Iya. Then we also can go to Singapore directly gitu kan ya. Gitu, so we can go and have lunch di Singapore, just go around Orchard Road and then come back again to Johor Bahru gitu. Nothing actually you can do in Singapore. If you have a lot of money, you can buy all this branded stuff. But for us, just having a lunch or early dinner gitu kan ya. And after that we go around. That's it. Go back again to Johor Bahru. I like Johor Bahru. It's a city similar like Surabaya, if I can say. Yeah, it's just like Surabaya. All the houses, not so many tall building. Gitu. Jadi ya itu Johor Bahru itu kayak Surabaya, guys. Beneran. Coba deh. Ketemu tahun 2020 tapi kok Tante Nisa nggak tua-tua. Oh, udah tua aku sekarang, Evita. Evita udah tua, Tante udah tua. Wih, 2020 ya? Astaga, luar biasa. Which is like 4 years back ya. On the way Johor Bahru, Mami, ayo. Kalau Johor Bahru itu, if my sister can go with me, most probably we will stay in Indonesian embassy or in Indonesian apa itu namanya, Wisma Indonesia gitu. We can ask for the government to gitu kan ya, karena because my sister is like she's work there before gitu kan ya. Dan kita bisa di situ tinggal maybe like 2 nights gitu kan. Setelah itu kita jalan ke Singapura gitu kan. So we can go to Singapore and Singapore we can go back directly to Jakarta gitu kan. But nothing much lah in Johor Bahru, nothing much to see. Kulinernya boleh, durian aja. Every day you can eat durian over there. Until your face also look like durian. All that needles go out from your face. It's called jerawat, Because of what? Because of the heat. Eating durian all the time, every day, every minute. Durian again. Can't even go to the toilet. Done. Mas Putra ketawa. That's true. Because durian is like very smooth and juicy and it's so melted inside your mouth, The taste is like it's all together. It's like the best durian ever. Gitu loh. Have you ever tried the best durian ever? You go to Johor Bahru. Very nice durian over there. Ya. Kamus mana kamus? No need kamus lah. This one is like talk normal only lah, Mbak Erni. I'm sing English lah. With la. Tante belajar bahasa Inggris di mana? Oh, actually I had to study English when I arrived in London. Jadi Tante waktu itu bener-bener bahasa Inggris aku tuh minim banget. Tetapi karena kita sudah apply untuk mengambil foundation course untuk masuk universitas di Inggris itu di London. Jadi mau tidak mau Tante ya harus belajar bahasa Inggris kursus di situ ya. Ayu is the best, terima kasih. Jadi pertama-pertama ya Tante ya harus belajar itu bener-bener basic banget gitu. Dan salah satu langkah yang dilakukan oleh kakak Tante itu adalah membiarkan aku untuk langsung berbicara dalam bahasa Inggris.
So she sent me to go and buy this local bread ya, untuk beli apa itu roti gitu untuk kita makan. Dan I don't know anything, and she said you have to ask people around to get to that apa bakery shop lah ya. It's just around the corner, kakakku bilang, which is we just pass it gitu. Ya sudah, sana kita pakai bahasa tubuh aja. No, that one. No, that one. No. kayak gitu. Ya, tapi ya karena sorry, English no English. Tapi lama kelamaan ya we can catch those language gitu, dan akhirnya bisa. Dan akhirnya tante itu sudah di level apa ya, kalau aku pada saat itu tes ya, ada sih ini itu advance tapi udah advance lah bahasa Inggris tante itu pada saat tante ngambil apa tes untuk masuk universitasnya di situ gitu. Cuman karena pada saat itu ternyata di luar negeri itu tidak seindah di Indonesia. Hal bisa karena biasa iya. Ternyata aku masih kangen itu dengan tempe dan sambal. And di London itu is very expensive, you know. Itu nggak ada sayur lodeh. Mahal sayur lodeh Chin. Tumis kangkung. We have to go to this Thailand shop gitu ya. It's quite far away also. It's very cold. And then what else? No tempe. No tahu. Then I just miss Indonesia. No balur. Also no balur. No terasi. Ya kan? Nggak kuliah karena nggak bisa makan tempe sepi laut. Ya, it's like okay lah, of course, karena nggak bisa makan tempe. But mostly it's because homesick. Ya, homesick. No jengkol. Then it's very cold. I don't like cold. Aku nggak suka tempat dingin. Aku suka no tempoyak. Definitely no tempoyak. Oh my god, ya kan? Happy Tree, kesinilah kau. Kabau you? No kabau. What is kabau? So then I was like struggling over there. And I thought if I just push myself for another 4 more years, Sambalado definitely no, 4 more years or maybe more, because I took this psychology ya for my subject gitu kan ya. Nggak ada pula kasam kakak, cak mana pula kita nak buat kasam di situ, di mana pada kita dingin kanya di gelemat, ya kan? Jadi aduh, kalau nunggu 4 tahun lagi kayaknya nggak mungkin deh. So before I enter university, I just have to admit that I'm, already giving up before my war, studying in London at that university. But actually, I was accepted already. There was a letter saying that I was accepted. Of course, they will accept me because they need money, that university. Yeah, they need money from all these people who come and paying gitu, not because of the scholarship gitu kan ya. So I got accepted from this university, but then I was thinking like, no, 4 years for me staying in London is just too much. I don't think that I can handle it. I'm always running away from a pressure. That's a bad thing about me. Ajak aku ke London, ayo. Kita naik apa? Odong-odong. Odong-odong, Fit, ke London itu nggak gampang sekarang. Kalau kita mau berangkat ke London, ya kecuali kalau kita misalnya kita ambil travel gitu. Dan di travel pun kita juga harus mempunyai beberapa persyaratan. Naik ontel, iya. Salah satunya kalau tidak salah kita harus mempunyai dana yang mengendap di bank kita itu at least about, I don't know, long time ago, I think it was about 500 million. I think, or there's like some kind of apa itu namanya? Apa itu? Apa sih? Garansi, bukan garansi. It's like from your company, you know? Ya garansi, I think, no? Nah, jadi dari kantor kita itu memberikan
aduh aku kok lupa sih. Sponsor deposit, iya ya. Jadi kayak jaminan kayaknya ya, jaminan. Jadi dari kantor kita memberikan jaminan bahwa benar kita itu adalah pegawai di sini, bla bla bla, gaji kita segini, bla 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 bla. Atau ya itu tadi kita punya sekitar 500 juta. Kalau kita pergi dengan cara mandiri, dan harus punya yang namanya return ticket itu juga kita harus punya gitu kan ya. So for me, I went to London many times already, so not really eager going there. Tapi kalau misalnya ada kesempatan sih boleh lah. Tapi aku pengen pergi ke Eropa Timur. Pengen banget jalan-jalan ke Eropa Timur gitu, karena tempatnya itu klasik, tapi bukan klasik yang glamor ya, kayak Eropa Barat gitu ya, gitu. Kecantikan yang tertutupi seperti gitu, mutiara di dalam lumpur. Apa sih? Fitri ikut bae si Rane je, ikut bae. Kesinilah dulu kau tuh ikut baik. Denger Eropa aja kau langsung hidup mata kau. Gitu ya. Tapi nantilah. Anyway, mungkin suatu saat kalau badan kita sehat, we will go there. I'm sure we will go there again one day. Ya, wearing a red dress and eating ice cream. Itu di Prancis itu juga akhirnya kita mampir dulu juga ke Prancis ya, walaupun kita mau ke Eropa Timur. Oke? Ya teman-teman, udah dulu aku pipis lagi tuh kan gue. Udah dulu ya, makasih ya cinta-cinta Katy, bye. Makin cantik Kak, thank you, Masya Allah. Sampai ketemu lagi ya. Oke Mami, Mbak Reni, Mbak Erni, Arfi, Butterfly.